Halo semuanya, siswa kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Kembali lagi bersama Pak Hasan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pidato. Sekarang kita sudah memasuki bab 2. Nah, di bab 2 ini kita membahas tentang pidato. Yang kita ingin bahas untuk hari ini yaitu tentang mengidentifikasi teks pidato persuasif. Ya, mungkin kalian di kelas 7 atau kelas 8 itu pernah belajar apa itu persuasif. Masih ingat? Persuasif itu sama dengan membujuk atau merayu, itu persuasif, mengajak. Nah, pidato itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena pidato itu salah satu komunikasi. Nah, untuk kita dapat berkomunikasi dengan baik, makanya diperlukan latihan-latihan. Nah, inilah di sini kita membahasnya di materi pidato. Simak dengan baik ya apa yang Bapak sampaikan supaya kalian bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, nanti ini kita bahas ya. Yang pertama ada pengertian pidato persuasif, kemudian tujuan pidato, jenis-jenis pidato, dan metode pidato. Ini yang kita akan bahas dalam materi pada hari ini. Yang pertama itu yang kita bahas tentang pengertian pidato persuasif. Pidato merupakan ucapan dengan memperhatikan susunan kata yang baik untuk disampaikan pada orang banyak atau khalayak umum. Nah, ini pengertian pidato secara umum. Kemudian pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Nah, jadi pidato persuasif itu sifatnya mengajak atau membujuk pendengar. Mungkin pendengar yang tadinya tidak setuju, bagaimana caranya supaya setuju? Yang tadinya tidak suka, bagaimana caranya supaya suka? Nah, itulah pidato persuasif. Kemudian berikutnya yang kita bahas tentang tujuan pidato. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jadi, pidato ini tujuannya yang pertama itu memberikan informasi, penjelasan, keterangan, supaya pendengar memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Meyakinkan pendengar ini yang tadinya tidak setuju, bagaimana caranya supaya setuju? Yang tadi tidak suka, bagaimana caranya supaya suka? Nah, itu diyakinkan. Ya, diyakinkan pendengarnya. Kemudian menghibur pendengar. Nah, ini juga pidato itu tujuannya untuk memberikan hiburan kepada pendengar. Pendengar menjadi tertawa, pendengar menjadi senang dengan penyampaian pidato tersebut. Kemudian menggerakkan pendengar. Nah, ini tujuan pidato juga itu menggerakkan pendengar, supaya pendengar ketika mendengar pidato ini dia tergerak mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Contohnya, yang tadinya tidak membuang sampah pada tempatnya, ketika disampaikan pidato tentang membuang sampah, dia jadi tergerak ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Kita lanjut. Jenis-jenis pidato. Yang pertama ada sambutan,
ada pidato kenegaraan, ada pidato persuasif, ada ceramah. Kita bahas satu persatu. Nah, sambutan adalah salah satu jenis pidato yang memuat suatu rangkaian kalimat yang disampaikan secara tulis maupun secara lisan dalam menyambut suatu acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Biasanya kalau kalian pernah melihat dalam suatu kegiatan atau acara, misalnya di desa kalian atau di perumahan kalian ada acara atau kegiatan, nah itu ada sambutan. Ini sambutan dari ketua RT, sambutan dari panitia, sambutan dari Pak Lurah, dari Pak Camat dan sebagainya. Ya, kita lanjut berikutnya. Pidato kenegaraan adalah pidato kepala negara di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. Jadi pidato kenegaraan ini ya, kalau kita kepala negara siapa? Seorang presiden yang di depan DPR. Nah, singkatan dari DPR apa? Ya, betul, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau MPR? Ya, betul, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini ada ya di pelajaran PKN. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi, pidato kenegaraan itu seorang presiden itu menyampaikan di depan DPR atau MPR atau juga di depan masyarakat. Nah, untuk membicarakan tentang suatu hal. Itu namanya pidato kenegaraan. Dan ini sifatnya sangat resmi sekali. Kemudian, pidato persuasif adalah pidato yang dirancang untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal. Jadi kalau pidato persuasif itu bagaimana caranya meyakinkan pendengar supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Ya, itu tadi kita sudah bahas. Kemudian ceramah. Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Jadi ceramah ini yang pesan disampaikan kepada masyarakat tentang sebuah nasihat, petunjuk, atau petuah agar pendengar dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Kemudian kita bahas tentang metode pidato. Yang pertama ada manuskrip atau naskah. Manuskrip atau naskah. Yang kedua itu ekstemporan. Yang ketiga memoriter atau hafalan. Yang keempat itu impromptu atau pidato dadakan. Bukan tahu dadakan ya, atau goreng dadakan. Nah, kita bahas satu persatu. Metode naskah, apa tadi naskah? Betul, manuskrip adalah cara berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Jadi, metode naskah ini pembicara itu berpidatonya dengan cara membacakan pidato dari awal sampai akhir. Ya, dibaca itu naskah tersebut. Biasanya dalam metode naskah ini sifatnya resmi atau formal. Ya, makanya dibaca harus hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Kemudian yang kedua itu metode ekstemporan adalah cara berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Jadi ketika kita berpidato ini menggunakan metode ekstemporan, kita tulis garis besarnya, kita tulis pokok-pokok yang ingin kita sampaikan. Ya, di secari kertas, ya kertas kecil kita tulis apa saja yang kita sampaikan. Nah, nanti kita sambil memperhatikan catatan tersebut. Yang kita ingin sampaikan apa. Kemudian yang
ketiga itu metode impromptu, adalah cara berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Nah ini kalau impromptu itu kita tanpa ada persiapan sebelumnya. Biasanya kalau impromptu ini seorang yang sering melakukan pidato. Kalau misalnya tidak sering, nah dia kan akan bermasalah ketika dia berpidato. Ya, demam panggung, kemudian apa yang disampaikannya tidak sesuai. Biasanya kalau seseorang yang sering berpidato ketika melakukan metode impromptu ini bisa melakukannya. Ya, misalnya ada seorang yang ingin berpidato kemudian berhalangan, sakit atau mengalami musibah yang tidak terduga, tentunya ada harus pengganti. Nah, pengganti ini kan kalau misalnya dia tidak ada persiapan dan dia belum terbiasa untuk berpidato, nah itu kan menjadi masalah. Ya, beda halnya kalau dia sudah terbiasa berpidato, itu bisa melakukan metode impromptu ini. Kemudian metode memory care adalah cara berpidato dengan menghafal naskah pidato terlebih dahulu. Jadi ketika kita menggunakan metode memory care, naskah yang sudah kita buat, kita baca ya. Kemudian setelah kita baca, nah lalu kita hafalkan naskah tersebut. Kemudian kita ke depan menyampaikan pidatonya tanpa menggunakan naskah, tapi kita dengan menggunakan metode menghafal atau memory care. Nah itu ya yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Sekian dari Bapak dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan yang Bapak dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi di pojok diskusi. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai bertemu pertemuan berikutnya.